Mengapa sih Kuan Kong ini begitu dikenal, dipuja, dihormati oleh masyarakat? Nah, saya punya 7 rangkuman yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Satu, itu adalah karena kesetiaan dia kepada negara. Jin Zhong Yu Guo. Jadi ada satu kisah, mungkin singkat saja. Pada suatu kali perperangan nih, Kuan Kong dikurung oleh ratusan prajurit musuh, yaitu Cao Cao. Namun beliau tidak takut mati, tetap tidak mau menyerah kepada Cao Cao. Cao Cao ya, malah mengajukan 3 syarat. Syarat pertama, dia tetap takluk kepada kerajaan Han, bukan takluk kepada Cao Cao. Kedua, keluarga Liu Bei dijamin keamanannya. Keluarga Liu Bei ini maksudnya adalah istrinya Liu Bei. 3. Bila ada mendengar keberadaan Liu Bei, Kuan Kong diperbolehkan bergabung kembali dengan Liu Bei. Jadi pada saat itu Cao Cao dengan sangat terpaksa menerima ketiga syarat itu. Nah, di edisi berikutnya saya akan melanjutkan kembali tentang rangkuman yang kedua adalah bagaimana Quan Sheng Tijin atau Kuan Kong ini menjaga norma susila. Selama ini Quan Sheng Tijin dikenal sebagai orang yang menjaga norma susila. Ya, ada suatu kisah di mana Kuan Kong pada saat itu dikurung oleh Cao Cao. Jadi Kuan Kong demi menjaga keselamatan kedua kakak ipar selama 12 tahun, itu dia ditemani lilin sambil membaca kitab sastra Chun Chiu. Jadi kalau Anda melihat ada sebuah patung Quan Sheng Tijin atau Kuan Kong yang sedang duduk sambil membaca buku, di belakangnya ada sebuah goloknya atau ada pedangnya ya. Pokoknya senjata Kuan Kong itu menunjukkan bahwa pada saat itulah kondisi Quan Sheng Tijin itu sedang menegakkan norma susila dengan menjaga kakak iparnya selama 12 tahun. Tak berani meninggalkan kakak ipar karena takut mereka mendapatkan bahaya. Saat kedua kakak ipar tidur, Kuan Kong tidak tidur dan menjaga di luar kamar, mempersiapkan golok untuk menjaga keselamatan kedua kakak ipar. Sebenarnya Cao Cao ini telah membangunkan istana yang megah untuk Kuan Kong. Namun beliau tak mau tinggal di dalamnya karena senantiasa mengkhawatirkan kedua kakak iparnya. Lalu Cao Cao dengan licik mengatur Kuan Kong tinggal dengan kedua kakak iparnya dalam satu atap yang sama. Ingin melihat apakah Kuan Kong bisa menjaga norma susila. Kalau melanggar susila, berarti kegagahan Kuan Kong yang telah dikenal semasa hidupnya akan lenyap di tangan Cao Cao. Dan tak ada muka untuk kembali kepada kakaknya yaitu Liu Bei. Tapi taktik Cao Cao tidak berhasil. Selama 12 tahun, Kuan Kong berhasil menjaga norma susila. Bayangkan 12 tahun loh, bukan 12 hari. Manusia adalah makhluk yang berperasaan. Orang yang tinggal bersama selama 12 tahun pasti ada perasaan. Namun, Kuan Kong bisa menjaga kesuciannya. Sungguh luar biasa. Hawa satria membubung tinggi ke angkasa. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada orang kedua yang mampu menjaga kesusilaannya seperti demikian. Oleh sebab itu, Kuan Kong begitu sangat dihormati, dipuja oleh masyarakat dunia karena beliau mampu Souli puluhan menjaga norma susila. Untuk edisi ketiga, saya akan menyampaikan tentang Kuan Kong ini tidak tergiur akan kesenangan dan kenikmatan. Kalau bahasa Mandarinnya namanya Bu Tu Xiang Le. Jadi ini si Cao Cao ini punya satu taktik strategi bagaimana memenangkan hati Kuan Kong atau bagaimana supaya Kuan Kong ini mau mengabdi kepada Cao Cao bukan kepada kakaknya Liu Bei. Cao Cao tahu Kuan Kong ini adalah seorang yang sangat setia.
dia mau berkorban jiwa raga, mau letih, mau menderita, ataupun dalam keadaan bahaya apapun, dia berani mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu Cao Cao sangat tertarik kepada Kuan Kong ini. Berharap Kuan Kong setelah diberikan kenikmatan, maka hatinya akan terenyuh. Hatinya akan mengabdi kepada Cao Cao. Cao Cao melakukan pesta. Setiap 3 hari akan ada pesta kecil, 5 hari ada pesta besar untuk melayani Kuan Kong. Ya, seperti tujuannya awal adalah mendapatkan hati Kuan Kong. Namun, luar biasanya Kuan Kong hatinya tidak bergerak. Dalam artian tidak tergiur akan kesenangan atau kenikmatan. Hatinya tetap setia kepada Liu Bei. Hatinya adalah untuk dinasti Han. Jadi demikianlah singkat edisi ketiga ini. Luar biasa Kuan Kong ini. Makanya beliau sampai saat ini menjadi figur ya yang bisa diteladani buat kita semua. Di edisi keempat ini saya akan menceritakan tentang Kuan Kong yang tidak silau akan nama dan harta atau Pumu Kongming. Kuan Kong sangat diminati oleh Cao Cao. Si Cao Cao ini kemudian memberikan sebuah pangkat tertinggi di bawah raja, yaitu Shou Ting Hou atau Panglima Laskar tertinggi Angkatan Perang. Setiap naik kuda pasti diberikan sepeti emas, turun dari kuda diberikan sepeti perak. Bahasa Mandarinnya namanya Sang Ma Qin, Xia Ma Yun. Cao Cao sangat pintar menjilat atau mengambil hati. Setiap Kuan Kong mau naik kuda diberikan sekantong emas atau sepeti. Kemudian begitu Kuan Kong turun dari kuda, ada pengawal yang memberikan sekantong atau sepeti perak. Tapi Kuan Kong tidak bergeming, tidak serakah akan harta. Cao Cao merasa kesal. Apakah emas dan perak saya palsu? Karena di otak Cao Cao di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan dengan 4 ta. Harta, tata, wanita, ya. Mengirimkan, bahkan si Cao Cao ini mengirimkan puluhan wanita cantik kepada Kuan Kong. Tapi beliau tidak merasa tertarik sama sekali. Malah diserahkan untuk melayani kedua kakak iparnya. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, "英雄难过美人关." Artinya, seorang pahlawan sukar melewati gerbang ujian wanita cantik. Namun pepatah ini tidak cocok untuk Kuan Kong. Jadi pada saat zaman Kuan Kong ini ada pahlawan lain yang luar biasa hebat bernama Jenderal Lu Bu. Ya, pernah ada suatu pertempuran, Lu Bu ini dikeroyok oleh Liu Bei, Kuan Kong dan Chang Fei, 3 bersaudara. Tapi pertempuran ini berlangsung seimbang. Jenderal Lu Bu ini sangat hebat, tidak bisa dikalahkan di medan perang. Tapi ia takluk oleh seorang wanita cantik. Namun pepatah ini tidak berlaku untuk Kuan Kong seperti yang tadi saya sampaikan. Yang tidak bisa ditaklukkan oleh wanita cantik. Ta yang keempat adalah jamuan pesta. Namun semua cara oleh Cao Cao untuk menaklukkan Kuan Kong gagal total. Kuan Kong tak bergeming. Tetap setia kepada Liu Bei. Kuan Kong tidak mengharap yang baru dan membuang yang lama. Jadi kalau Anda perhatikan rupang atau arca atau patungnya Kuan Kong itu, kalau kebanyakan kita lihat baju yang dipakai Kuan Kong itu berwarna hijau. Jadi suatu ketika Cao Cao memberikan sebuah hadiah jubah lah ya, atau baju berwarna merah yang dilapisi permata kepada Kuan Kong. Namun oleh Kuan Kong jubah merah itu atau jubah baru tersebut dia pakai di dalam. Sementara jubah berwarna hijau
pemberian dari Liu Bei yang sudah lama, bahkan sudah robek, sudah lusuh, dia tetap memakainya di luar. Melihat hal tersebut, Cao Cao merasa heran, lalu bertanya kepada Quan Gong, mengapa demikian? Quan Gong menjawab bahwa jubah merah yang baru pemberian dari Cao Cao dipakai di dalam adalah sebagai tanda Quan Gong menghormati Cao Cao. Sementara jubah hijau yang sudah lama, lusuh, robek, tetap dipakai di luar sebagai tanda bahwa Quan Gong setia senantiasa mengingat kakak angkatnya Liu Bei. Ya, demikianlah edisi kelima. Selanjutnya di edisi keenam saya akan bercerita tentang Quan Gong tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. Bahasa Mandarinnya Buwang Xiong Di Qing Yi. Oke, terima kasih. Edisi ke-6 ini adalah tentang Quan Gong tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. Jadi seperti Anda ketahui, ya, si Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei pernah melakukan sumpah persaudaraan, sumpah kesetiaan persaudaraan, ya, sehidup semati dengan tujuan yang sama, membela negara dan mengembalikan ketentraman bangsa Tiongkok yang sedang bergejolak. Nah, dan seperti yang pernah saya sampaikan di edisi pertama, bahwasannya ada 3 syarat yang pernah diajukan oleh Quan Gong kepada Cao Cao ketika Cao Cao ditawan, dikurung oleh Cao Cao. Nah, di syarat ketiga itu, kalau Anda masih ingat itu, si Quan Gong mengajukan kalau mendengar kabar tentang kakaknya Liu Bei, maka dia diperbolehkan bergabung kembali dengan kakaknya. Nah, ketika itu sudah 12 tahun, Cao Cao sudah tahu bahwasannya ada kabar, tersiar kabar tentang Liu Bei. Dan kabar ini juga diketahui oleh Quan Gong. Maka Quan Gong segera memohon pamit kepada Cao Cao. Nah, si Cao Cao ini sengaja tidak mau bertemu. Sengaja menggantungkan sebuah plat di depan kamarnya, bertuliskan tidak menerima tamu. Lalu keesokan harinya, Quan Gong kembali datang ke kediaman Cao Cao, bermaksud pamit, dan kemudian ditolak. Lalu di hari ketiga, Quan Gong dengan niat baik kembali mau berpamitan dengan Cao Cao, namun kembali juga ditolak. Dengan kondisi begini, Quan Gong tidak mau terbelenggu oleh budi awam. Lalu semua emas dan perak yang pernah diterimanya utuh, juga termasuk stempel kebesaran Shou Tinghou, juga semua wanita-wanita yang melayani kakak iparnya, semuanya dikembalikan. Lalu kemudian Quan Gong membawa kedua iparnya meninggalkan istana Cao Cao untuk pergi berjumpa dengan kakak angkatnya Liu Bei. Demikianlah edisi ke-6 ini saya ceritakan bahwasanya betul-betul Quan Gong ini adalah orang yang luar biasa. Tidak melupakan sumpah setia persaudaraan yang pernah mereka sumpah di depan Tuhan. Nah, ini mungkin jadi pelajaran buat kita atau pembelajaran buat kita, tetap menghormati persaudaraan, baik saudara kandung atau mungkin saudara angkat. Di edisi ke-7 atau rangkuman ke-7 atau merupakan rangkuman terakhir tentang Quan Gong dengan topik melupakan aku, tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri atau Wang Wo Fen Puku Shen. Jadi sebelumnya saya sudah ceritakan bahwasannya Quan Gong membawa kedua kakak ipar meninggalkan istananya Cao Cao. Jadi Cao Cao begitu mengetahui kaburnya Quan Gong dari istananya,
Segera Cao Cao menurunkan perintah kepada para jenderal dan para prajuritnya bahwasanya jika tidak bisa menahan Kuan Kong, lebih baik bunuh saja. Artinya kalau memang Kuan Kong ini tidak bisa ditangkap, udahlah dibunuh sajalah. Jadi Kuan Kong ini kan sendirian membawa 2 kakak ipar untuk melewati 5 gerbang. Dan dia terpaksa harus membunuh 6 jenderal, yaitu Guo Wuguan, Zhan Liujiang. Betul-betul sungguh luar biasa. Akhirnya Kuan Kong yang sudah amat letih berhasil bertemu kembali dengan Liu Bei dan Zhang Fei, kakak dan adik angkatnya. Kesetiaan dan kebenaran Kuan Kong sungguh tidak tertandingi. Sepanjang sejarah manusia, hanya ada satu orang. Beliau berhasil mempertahankan kepribadian luhur, Kang Zheng. Seorang satria, adil, jujur, teguh, berintegritas, dan gagah berani. Semoga bermanfaat. Terima kasih.